Salam santun dan damai penuh rasa bersaudara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya, ini dengan Mas Isbat ya. Iya, Mas. Yang ingin belajar teknik-teknik pemataan benda keras. Iya. Ya, jadi seperti itu. Oke, langsung saja mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Belajar matain Hebel. Ya. Kalau bisa juga S. Ya. Mungkin juga kalau saya umpama bisa diajarin ya matain dragon Oh, gitu. iya. Nah, itu kira-kira yang dibuat atau persyaratan dari saya itu apa, dan administrasinya atau pembayaran mungkin gimananya Bang? Oh iya, Bisa oke, dijelaskan? Akan saya jelaskan. Ini biasanya yang perlu dijelaskan itu masalah biaya ya. Iya. Masalah bayar membayar ya, jadi seperti itu. Oke, saya sampaikan sekali lagi, itu sudah saya sampaikan sih di konten-konten sebelumnya. Kalau latihan di tempat saya itu nggak bayar sama sekali alias gratis untuk latihannya. Kalau mungkin sampai nanti mengeluarkan biaya itu hanya untuk beli-beli alat prakteknya saja, seperti beli kanebo, beli herbal, itu kan nggak mungkin gratis. Iya, Mungkin sampai nang galangan juga itu kan nggak ngarah oleh. Iya. Tapi untuk latihan di sini tuh nggak usah bayar. Ya, jadi seperti itu. Semua yang kesini kemarin yang latihan di sini nggak ada yang bayar sama sekali. Bisa ditanyakan ya. Kalau mungkin dulur-dulur ada yang saksi silakan. Nggak ada yang bayar sama sekali untuk latihan di tempat saya. Mungkin kalau yang belajar dari jarak jauh ya, yang dari luar kota atau luar pulau itu, kalau belajar pakai buku itu memang beli bukunya ya, karena bukunya pun saya kertasnya juga bayar, printnya juga bayar, jadi seperti itu. Terus untuk segala panduannya nanti kan juga dari saya, jadi itu juga butuh juga butuh kuota atau apa. Jadi di situ kalau yang khusus yang beli buku itu memang bayar, maksudnya bayar untuk beli bukunya ya, jadi seperti itu. Tapi kalau bagi saudara-saudara yang ingin latihan langsung ke tempat saya itu gratis, nggak bayar sama sekali ya, jadi seperti itu. Kalau persyaratannya, kalau hanya untuk latihan teknik-teknik pemataan benda keras, semua orang boleh, maksudnya dari siapapun boleh latihan ke sini ya, kita nggak membeda-bedakan sampai dari mana. Kalau ingin belajar tentang teknik pemataan benda keras silakan, saya welcome ya, kita nggak membeda-bedakan ya, karena memang istilahnya untuk teknik pemataan benda keras sendiri sudah banyak di YouTube itu sudah banyak. Namun kalau kita hanya melihat di YouTube itu kurang efisien ya, dalam artian itu kurang kalau kita penerimaannya kurang, nanti bisa berakibat fatal. Harus ada yang bimbing itu iya. Meskipun sebenarnya kita bisa belajar dari YouTube, tapi kan kurang ada, kalau kita mampu sih nggak masalah. Dikhawatirkan nanti kurang tanggap atau kurang nanti ada kesalahan, nanti juga akan merugikan diri kita sendiri. Benar. Jadi seperti itu. Jadi sudah jelas ya masalah biaya. Kalau latihan di sini gratis, nggak pakai biaya sama sekali. Siapa? Cuman kalau mau praktek ya silakan beli sendiri, nanti saya antarkan tempat-tempatnya di mana. Jadi seperti itu. Siapa? Ya, sudah cukup jelas ya. Jelas. Mungkin ada lagi silakan. Hanya persyaratannya itu Bang, mungkin ada apa gitu, tumpengan dulu atau gitu. Istilahnya gini, kan tumpengan itu kan wujud rasa syukur ya, itu kan bagi yang mampu. Kalau sampai mampu tumpengan ya silakan, tapi kalau nggak mampu tumpengan atau apa karena biayanya kan mahal juga, cara kita bersyukur ya kita wujudkan dengan rasa syukur. Kalau kita sebagai umat Islam ya kita mengucap syukur alhamdulillah, sambil kita bersedekah. Nanti sampai ke masjid atau ke musola ada kotak itu, silakan masukkan seikhlas sampean, berapa saja seikhlas sampean, terserah. Itu aja wujud rasa syukur kita, dari ucapan juga dari perbuatan. Tapi kalau mau sampean aku direjeki bang tumpengannya nggak masalah gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu mau melakukan sesuatu tidak ikhlas, nanti percuma, jadikan gitu. Iya. Kalau ada rezeki lebih nggak apa-apa, jadi ini seperti itu. Kalau selama ini kan gini, yang belajar olah pernapasan di saya itu kan banyak macamnya ya. Kalau dari saudara-saudara PSHT itu kan latihannya kan praktisi pernapasan tingkat 1, karena banyak orang terus
apa namanya di situ kalau orang banyak kan masuk kumpul-kumpul ya nggak ada syukurannya kan gitu, nggak ada apa-apa nih. Sebenarnya meskipun nggak pakai tumpengan juga nggak apa-apa. Ya itu tadi kita mewujudkan rasa syukur. Kalau kita orang Islam ya kita mengucap syukur alhamdulillah sambil kita bersedekah dalam wujud perbuatannya. Kalau bagi yang agama lain ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi? Cukup Bang, mungkin apa ya, praktek mungkin Bang, apa dasarnya atau gimana Bang? Ya nanti itu kan masuk di latihan. Iya, oh iya siap Bang. Latihannya. Jadi gini, karena saya ini kan sebentar lagi kan mau mengeluarkan sebuah buku di mana bukunya itu nanti isinya tentang teknik pemataan benda keras, dasar teknik pemataan benda keras, di mana latihannya itu sangat simpel sekali ya, tidak perlu gerakan yang banyak, mungkin gerakannya cukup 3-5 aja, atau bahkan hanya intinya satu gerakan saja, tapi itu untuk apa namanya, untuk atraksi sudah cukup sih, untuk atraksi. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting di sini kita itu kan belajar ini kan untuk hiburan. Jangan sampai kita belajar ini nanti jadi menimbulkan kesombongan, itu nggak boleh, karena kita itu sebagai makhluk yang terbatas. Kita itu manusia itu makhluk yang terbatas, yang kemampuan kita itu ada batasnya. Jadi kita nggak boleh sombong. Kalau kita sudah bisa, jangan meremehkan yang belum bisa, karena kalau yang belum bisa itu, karena semua orang itu berawal dari yang belum bisa. Paham ya? Saya dulu juga awalnya dari belum bisa, tapi karena saya mau belajar akhirnya saya bisa. Makanya jangan menganggap remeh yang belum bisa, karena mereka juga kalau mau belajar juga bisa. Semua orang pasti bisa. Jadi seperti itu. Siap. Okay. Jadi cukup jelas ya, kalau praktek nanti kita apa, setelah latihan baru kita praktek. Siap tuh. Siap Bang. Bener lagi. Bisa mentakut sing sampean nang jero ati sampean takut-takut lolos saya nggak apa-apa, santai. Itu kadang ada kontennya Mas Rafiq, ada seperti uang gitu tuh, saya juga penasaran ya. Bisa ada uang, makanya gitu. kan itu sampai lihat videonya dari awal sampai akhir, nanti dikasih tahu di triknya. Oh iya, kan ada triknya. Nih sampai lihat video masa kilas tuh ya nggak ngerti triknya. Iya, sampai mari. Saya tahu terus wah. Oh, gitu. Itu kalau lihat video saya itu dilihat sampai selesai, karena gini, video-video saya itu kan ada yang trik ya, ada yang trik langsung, ada yang trik kamera ya. Mungkin yang sudah lihat-lihat sudah paham. Kita biasanya pakai green screen, terus kita pakai, kalau pakai trik kamera kita biasanya pakai green screen. Kalau trik-trik yang secara langsung itu sudah saya kupas langsung, pakai teknik-tekniknya. Kalau matakan benda sama uang itu bagaimana, sama kain bagaimana, sudah saya share semua. Jadi kalau lihat video sampai selesai, jangan setengah-setengah. Terus perbedaannya yang trik sama seperti pernapasan apa sebenarnya sama Bang? Apa itu? Contoh, oh ini trik, ini sebenarnya cuma gini aja, mau ini pakai pernapasan bukan trik gitu. Apa perbedaannya gitu? Ya perbedaannya, kalau trik itu kita lebih mempermudah saja, lebih mempermudah. Jadi terus kalau trik itu tidak seperti kenyataannya, ngono lho bedane. Tidak seperti kenyataannya. Tapi kalau yang mematahkan hebel tadi itu bukan trik, ya? Bukan, itu teknik, itu teknik. Dan mematahkan hebel tidak pakai latihan pernafasan juga bisa. Yang penting kita memenuhi syaratnya. Yang penting kita kalau mematahkan pakai tapak tangan ya kita harus punya tapak tangan dan punya tangan lengkap dan kondisi sehat, kan gitu aja. Terus yang penting tenaga kita itu lebih besar daripada hebelnya itu tadi. Itu aja. Itu kan sebenarnya kan apa ngarani kan teori fisika aja. Ilmu fisika aja, dimana semakin berat beban apa yang menindih sebuah bahan, dia pasti akan patah. Gitu juga masalah penataannya, tekniknya nanti bagaimana cara natanya yang benar. Jadi kan gitu. Kalau kita dari pemula kita kan pakai tataan itu. Kalau sudah kita tenaga kita itu sudah lebih besar lagi, nggak pakai tataan juga bisa patah. Gitu. Kita lihat kan makanya beberapa ini ada di YouTube itu, bahkan tukang sulap itu bisa ada, tapi enggak semua seperti Bang Udeng, mungkin banyak yang di triknya. Tapi kalau yang pernafasan teknik itu kayaknya enggak itu kan. Ya, jadi gini, semua orang itu sebenarnya bisa. Ya tadi kembali kepada
apa namanya prinsip tadi, pada teori tadi, kalau bahan ini tadi apa beban yang kita pukulkan tadi lebih berat daripada bendanya ya pasti bisa. Tapi kalau umpamanya bendanya apa namanya pukulannya nggak lebih kuat daripada bendanya nggak bisa. Meskipun kayak saya suruh matain benda yang nggak bisa patah ya nggak bisa, karena kemampuan saya itu juga terbatas. Contoh suruh matakan apa landasan rel kereta api ya nggak bisa. Siapa aja ya nggak bisa, karena memang itu logika manusia itu ada batasnya. Dragon kok bisa, Pak? Bisa. Pakai jari ya paling. Wah, pakai saya jari lihat bisa, itu kan ada triknya. Itu ada trik, ada tekniknya. Kalau dragon itu kan sifatnya memang untuk atraksi. Jadi memang di dragon itu dibentuk khusus untuk atraksi. Bahannya loh ya. Iya. Jadi kita gini, kita apa namanya biar kita itu enggak dulu mistik atau apa gitu kan. Yeah. Itu memang kita seperti itu. Jadi kalau kita nggak terjun di mana ya nggak tahu. Banyak orang di luar sana banyak kan ya tahu. Makanya kalau kita atraksi itu kan yang lihat kan bukan dari kalangan kita. Maksudnya kalangan kita kalangannya suka atraksi, tapi mereka kan sebagai penonton jadi nggak mengikuti seperti ini kan gitu. Kalau yang nyimak sama-sama atraksinya ya wis paham lah kan gitu. Iya. Saya belajar pengen tahu. Iya, jadi kita kalau sebagai apa namanya praktisi atraksi harus tahu mana bahan-bahan yang bisa dipatahkan, mana bahan-bahan yang tidak bisa. Gitu harus tahu. Kayak contoh kayu. Iya. Kayu kalau tongkat itu kan ada dua macam. Tongkat yang biasanya kita buat pramuka, sama tongkat yang buat latihan pencak silat. Kalau buat atraksi itu biasanya yang dari yang tidak dari rotan. Maksud saya tongkat yang tidak terbuat dari rotan, yang kayu itu loh. Nah, itu buat atraksi. Tapi kalau rotan sama buat atraksi ya nggak bisa patah. Gitu loh. Wis sapa ae wangi goreng ini iso medana rotan. Nggak ada. Karena sifatnya rotan itu dia kan lentur. Jadi kita patahkan itu yo melok, bendal maneh kan gitu. Jadi kita harus paham. Jangan mentang-mentang wah aku bisa disadari Mas tolong patahkan rotannya, nggak bisa. Kan gitu. Makanya kita harus jadi sebagai praktisi atraksi itu kita harus tahu bahan apa yang bisa kita patahkan, bahan apa yang nggak bisa kita patahkan, dan kita juga harus mengukur kemampuan kita. Oh kemampuan saya itu sampai di sini. Kalau saya umpamanya kemampuan saya masih di herbal 7, yo saya tidak akan memaksakan di herbal 10. Kemampuan saya di herbal 10 saya tidak akan memaksakan di es kan gitu. Karena kalau kita memaksakan belum waktunya esok kita memaksakan es nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita harus mengukur kemampuan dan kita harus bisa meredam emosi kita. Gampangannya dilokno wong ini nggak boleh gampang marah. Malah isok mek ngono tok ae. Kita harus jawab gini, ya isok ku mek ngene. Nek sampean isok lebih nggih monggo kula diajari kan gitu. Beda kalau kita jawabnya dengan emosi, ya enggak? Beda. Oh, iso ngomong aku ngene-ngene lah. Akhirnya kan enggak terjadi komunikasi yang baik di situ. Jadi seperti itu ya. Jadi biar bisa dipahami juga untuk masyarakat luas. Jadi kalau kita atraksi itu kita harus tahu bahan-bahannya apa saja yang bisa untuk buat atraksi, dan juga kita harus bisa melihat kondisi kita, harus sadar dengan kemampuan kita karena kemampuan kita itu ada batasnya. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi? Itu Bang, penasaran lagi yang lampu neon. Lampu neon apa ya, itu? Handol. Ya, kok bisa handol itu logikanya kan itu. Logikanya itu ada tekniknya. Jadi kalau kita ngandul neon itu juga ada tekniknya. Tekniknya sudah saya kasih itu di video itu sudah lengkap. Jadi seperti itu caranya. Cuma kalau nggak ada yang BB nggak berani. Oh iya. Terus gitu. Meledos itu nanti. Nah, ya itu bisa meledos. Kalau nggak tepat nanti bisa meledos. Yang penting itu ketenangan. Kunci pertama. Kunci pertama harus tenang dulu. Kalau sudah tenang, tekniknya benar, angkat terus. Tapi insya Allah semua kalau tekniknya benar ada yang bimbing, insya Allah bisa. Yang penting kuasai tekniknya aja, meskipun nggak ada yang kalaupun nggak ada membimbing langsung itu bisa kok. Bisa yang penting. Tapi tetap nggak berani ya. Nah itu yang pertama harus berani dulu. Nah, itu kalau harus berani bimbing, gagal. iya. Harus berani gagal karena di kita di
apa namanya para praktisi pernapasan itu sebenarnya kita itu semakin kita sering gagal. Saya pernah kok ya pernah saya sering gagal. Sering saya gagal itu, nggak moro-moro berhasil sering, malah saya sering kok atraksi gagal tak katut no sering tak gitu no. Bahwa kita gagal itu biasa aja, nggak usah malu atau apa, karena gagal itu proses menuju keberhasilan. Jadi seperti itu. Iya benar. Nggak apa-apa, semua orang itu pernah gagal itu biasa. Yang nggak biasa itu gagal nggak mau mencoba lagi. Gitu loh. Siap. Nih, sama mana? Cukup Bang. Enggak nang jenenge mang kayak anak pertanyaan ngono. Iya. Banyak sudah Bang. Ya enggak apa-apa. Ya? Sama tanyakan aja. Koran Bang. Koran Kok bisa kapan hari? Tapi itu ya, saya belum lihat seluruhnya. Itu trik itu. Kalau itu yang koran itu trik ya, sudah banyak yang tahu triknya kok. Di komen-komen itu sudah banyak yang tahu triknya. Oh, gitu. Itu pakai trik. Siap. Itu yang kita bahas ini di video-video saya ya, jadi biar nggak ada yang salah paham. Yang kita bahas ini yang di konten-konten saya sebelumnya. Jadi seperti itu. Kalau yang koran itu trik, sudah banyak yang tahu di komen-komen, sama baca di komen-komen nanti sudah banyak yang tahu triknya. Gitu. Siap Bang. Wes, ada lagi? Cukup Bang. Cukup, sudah siap belanja latihan? Siap. Oke. Yes. Oke, itu saja dari kami ya, ini dari Mas Isbat. Nanti sebentar lagi akan saya kasih teknik yang baru, yaitu teknik yang sangat sederhana sekali untuk apa namanya, teknik mematahkan benda keras. Nanti ditunggu bukunya, mungkin di tahun berikutnya nanti akan saya terbitkan. Bagi yang dekat silakan merapat untuk latihan gratis. Kalau bagi yang jauh bisa beli bukunya ya. Jadi seperti itu. Oke, dari saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi. Ya. Kadal sih Bang, kayak kene Bang. Kayak kene lho. Iki lho kan. Kadal sih ya. Nggih kadal sih. Ya, yang turunnya di depan kamera. Oke, ini kita proses beli bahan untuk latihan. Kita ini yang bawah ini 7,5 cm, yang ini 10 cm. Oke, terima kasih. Oke. Ya, gak usah iku nih, kane botok ae. Pernapasan kan? Gimana? Sudah membuktikan?